Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sintawati, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemberdayaan kearifan lokal. Di dalam strategi pemberdayaan kearifan lokal terdapat 8 subbab. Yang pertama, definisi sosiologi. Di dalam definisi sosiologi terdapat 3 golongan makna. Yang pertama, makna harfiah atau bahasa, terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan yang artinya kebijaksanaan, dan yang kedua lokal berarti setempat. Definisi yang kedua yaitu secara umum. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan atau nilai pandangan yang bersifat bijaksana serta bernilai baik. Yang tiga, menurut para ahli, yaitu Haryati Swebadio, ia mengatakan bahwa lokal genius adalah juga cultural identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing atau sesuai watak. Yang ketiga, menurut para ahli, Haryati Swebadio, ia mengatakan bahwa lokal genius adalah juga cultural identity atau identitas dan kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing atau sesuai watak. Subbab yang kedua yaitu ruang lingkup kearifan lokal. Yang pertama, pengetahuan lokal, yang artinya pengetahuan terkait lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang kedua, nilai lokal. Artinya, kearifan lokal dilandasi oleh nilai-nilai yang disesuaikan dengan lingkungan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, keterampilan lokal, yang artinya keterampilan lokal tergantung pada kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut. Yang keempat, sumber daya alam lokal, yang artinya sumber daya alam terdapat 2 macam, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan, yang artinya ada masyarakat yang mengambil keputusan secara demokratis atau bukan secara otoriter. Yang keenam, solidaritas kelompok, yang artinya ikatan komunal yang mempersatukan masyarakat terletak pada solidaritas lokal. Subbab yang ketiga yaitu ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, mampu mengakomodasi, mengintegrasi, dan mengendalikan budaya luar. Yang ketiga, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Yang keenam, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Dan yang ketujuh, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Subbab yang keempat yaitu fungsi kearifan lokal. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berfungsi sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. Yang keempat, bermakna etika dan politik. Subbab yang kelima yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, bentuk nyata, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tekstual, contohnya kalender Jawa. Yang kedua, bangunan atau arsitektur, yang contohnya Candi Borobudur. Yang ketiga, benda cagar budaya atau tradisional, yang contohnya alat musik. Yang kedua, tidak terwujud atau intangible, yaitu artinya bentuk kearifan lokal tidak nyata seperti disampaikan secara verbal atau seni suara. Bab yang keenam yaitu potensi kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Yang kedua, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Yang keempat, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Yang kelima, kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Subbab yang ketujuh yaitu kearifan lokal sebagai cerminan budaya bangsa, yang artinya nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia dapat mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Masyarakat mewariskan budaya gotong royong karena memiliki banyak manfaat, antara lain memupuk kerukunan antar warga dan mempererat hubungan sosial. Subbab yang terakhir yaitu subbab ke-8, peran kearifan lokal di tengah arus globalisasi, yang artinya menurut Robertson, globalisasi merupakan proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia akan saling bergantung di semua aspek kehidupan. Arus globalisasi memengaruhi masyarakat di berbagai penjuru dunia.
Ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi menghadapi globalisasi. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi strategi pemberdayaan kearifan lokal. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.